Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai epidemiologi gizi dengan kelompok Sulistiawati dan saya sendiri Inayatul Rohia. Untuk presentator yang pertama kepada Mbak Wiwi, saya silakan. Sejarah epidemiologi. Yang pertama ada era masyarakat primitif. Pada masa ini, penyakit dipercayai terkait dengan kekuatan supranatural dan manusia harus berdamai dengan alam. Ketika peristiwa meningkatnya prevalensi rabies dianggap terjadi akibat munculnya bintang Sirius atau anjing di langit, demikian juga meningkatnya kasus disentri pada penduduk di sekitar Sungai Nil, akibat adanya perubahan pada aliran Sungai Nil yang terjadi karena adanya kekuatan supranatural. Menurut Muhyiddin 2020. Yang kedua ada era Hippocrates. Pada zaman ini, Hippocrates berpendapat bahwa sakit bukan disebabkan hal-hal yang bersifat supranatural. Terjadinya penyakit ada kaitannya dengan elemen-elemen bumi, api, udara, dan air. Yang ketiga, era Galen. Galen adalah seorang ahli bedah tentara Romawi yang sering dianggap sebagai the father of experimental physiology. Dia mengembangkan teori Hippocrates dan mengembangkan konsep dua elemen tambahan, di mana status kesehatan berkaitan dengan kepribadian atau temperamen, dan lingkungan kerja serta gaya hidup atau prokastartik. Yang keempat yaitu era teori miasma. Pada era ini, penyebab penyakit, misalnya kolera, adalah emanasi material non-organik berupa gas berbau busuk. Miasma diyakini merupakan uap beracun yang dihasilkan dari dekomposisi atau pembusukan organik yang umum ditemukan dalam kehidupan, menurut Muhyiddin 2020. Yang keempat ada era jasa trenik. Pada era ini terdapat konsep seminaria contagium oleh Frakatorius atau Fracastaro 1478 Masehi. Menurut konsep ini, sakit terjadi karena adanya proses kontak atau bersinggungan dengan sumber penyakit. Dapat dikatakan pada masa ini telah ada pemikiran adanya konsep penularan. Yang keempat, era transisi epidemiologi. Pada era ini terjadi perubahan pola kesehatan dan pola penyakit yang berinteraksi dengan demografi, ekonomi, dan sosial. Transisi epidemiologi berkaitan dengan transisi demografi, begitu juga dengan transisi teknologi. Definisi epidemiologi. Menurut asal katanya, epidemiologi terdiri dari kata epi, yaitu pada, demos atau penduduk atau rakyat, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada populasi atau penduduk. Epidemiologi gizi adalah ilmu yang mempelajari sebaran besar dan determinan masalah gizi dan penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi, serta penerapannya dalam kebijakan dan program pangan dan gizi untuk mencapai kesehatan penduduk yang lebih baik. Definisi lain menyebutkan bahwa epidemiologi gizi adalah ilmu yang terkait kesehatan, yang membahas distribusi dan determinan kesehatan dan penyakit terkait gizi dalam populasi. Menurut Swantara dan Suwirauka tahun 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Inayah. Selanjutnya yaitu tujuan epidemiologi gizi. Tujuan utama penelitian epidemiologi gizi adalah untuk menyediakan fakta ilmiah yang baik untuk mendukung pemahaman peran gizi dalam timbulnya penyakit atau mencegah terjadinya penyakit, menurut Swantara dan Suwirauka 2018. Secara klasik, epidemiologi gizi mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama, menggambarkan distribusi dan ukuran masalah penyakit pada populasi manusia, yang kedua menjelaskan etiologi penyakit terkait gizi, dan yang ketiga menyediakan informasi penting untuk mengelola dan merencanakan layanan untuk pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit terkait gizi. Selanjutnya peran epidemiologi gizi. Yang pertama, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, yaitu agen, host, dan lingkungan, sebagai dasar untuk tindakan penyakit, kecelakaan, dan promosi kesehatan.
Yang kedua, menentukan penyebab utama kesakitan, kecacatan, dan kematian untuk menetapkan prioritas tindakan dan riset. Yang ketiga, mengidentifikasi kelompok penduduk risiko tinggi dari suatu penyakit sehingga tindakan dapat segera diprioritaskan. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas program-program kesehatan dan upaya pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan penduduk, menurut Shafira dan Jisman 2018. Selanjutnya, perkembangan epidemiologi gizi. Yang pertama dimulai dari tahap pengamatan, kemudian tahap perhitungan, selanjutnya tahap pengkajian, dan yang terakhir tahap uji coba. Selanjutnya ada macam-macam ukuran dalam epidemiologi. Yang pertama ada perhitungan frekuensi penyakit, terdiri dari rate, rasio, dan proporsi. Yang kedua ada ukuran morbiditas, terdiri dari insiden rate, prevalensi rate, dan periode prevalen. Yang ketiga ukuran mortalitas, terdiri dari crude death rate, infant mortality rate, perinatal mortality rate, dan maternal mortality rate. Dan yang terakhir ukuran fertilitas, yaitu crude birth rate. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan ada yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.